Hai, kali ini kita akan belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Seni budaya kelas 7 semester genap. Apakah kalian sudah siap? Semangat! Peta kompetensi pembelajaran, penerapan ragam hias pada bahan tekstil, jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, teknik, pengertian, ragam hias tekstil. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan, mendeskripsikan, mengekspresikan, mengomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara lisan maupun tulisan. Yuk, kita perhatikan video berikut ini. Keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan pada hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga terdapat pada tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Ragam hias tekstil adalah karya seni rupa dengan mencontoh bentuk floral, fauna, figural, dan geometris yang dibuat pada kain. Mari kita perhatikan ragam hias pada tekstil melalui gambar-gambar di bawah ini. Ada 3 gambar, silahkan setelah kalian amati dengan baik-baik, jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nomor 1, teknik apa saja yang dapat digunakan dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil? Ya, yang kedua, apa fungsi ragam hias pada tekstil? Ya, silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias, flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan juga melukis. Tekstil dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam seperti halnya kapas, serat ulat sutra, dan bulu domba. Dan dari bahan buatan seperti halnya dakron, nilon, dan polyester. Benang katun dibuat dari kapas. Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Kain wol dibuat dari bulu domba. Nah, untuk bahan benang yang lain misalnya seperti serat agel dan serat rami digunakan untuk produk tekstil lain seperti tas dan makrame. Berikut jenis-jenis bahan tekstil beserta sifatnya. Yang pertama adalah katun. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Berikut adalah gambar contoh dari bahan katun. Yang kedua adalah wol. Bahan wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Berikut adalah contoh dari bahan wol. Yang ketiga adalah sutra. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Yang keempat adalah polyester dan nilon, yang memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Jenis dan bahan pewarna tekstil.
Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan alami maupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Pewarna alami dihasilkan dari ekstrak, akar-akaran, daun buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kesumba. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naptol dan indigosol. Naptol itu digunakan pada teknik celup dan indigosol teknik lukis. Bahan pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Dan bahan pewarna buatan bersifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda, misalnya sulam, batik, sablon tenun ikat, bordir, dan songket. Nah, kalian sudah paham kan? Untuk selanjutnya, kalian akan membuat hasil karya ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik menggambar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Kedua, siapkan bahan tekstil yang akan dihias dan berilah alas karton triplex agar tidak tembus ke belakang. 3. Pindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan bahan tekstil dengan pensil. Selanjutnya, yang keempat adalah berilah warna yang menarik pada ragam hias dengan menggunakan alat kuas. Setelah selesai pewarnaan, lanjutkan dengan finishing, lalu keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau dijemur. Yuk kita lihat hasil ragam hias. Silahkan kalian membuat hasil karya dengan ragam hias yang diberikan motif musik. Selamat mengerjakan, salam sehat dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit, bintang, bulan, dan matahari.